Pertanyaan Oke, ini 1508. ini apa ini? Ada yang tanya lagi. Tanya lagi boleh ya. Untuk kategori novel terpuji, nominasinya bagus-bagus. Yang menjadikan Azura Dayana jadi pemenang apa ya? Mungkin Kang Wildan. Dari siapa ini? Dari Winis 1508. Ya, jadi jadi yang menilai novel itu jurinya 3 kemarin ya, saya, Kang Irfan, sama Kang Topik Woyana di Bandung. Karena kemarin banyak sekali karyanya yang masuk, kita dibagi-bagi akhirnya kan, dibagi dan syukur-syukur setelah baca satu novel bisa ditukar dengan juri yang lain. Karena waktunya agak mepet, sudah hampir ke deadline tuh. Nah, yang kebetulan dapat baca Intense Altitude 319 itu Kang Topik ya, dan sekarang sayangnya nggak hadir ya, seperti itu. Jadi saya tidak baca langsung apa ya, hanya baca sekilas yang Azura itu. Tapi saya baca satu karya Azura Dayana yang lainnya, yang I Love You, itu tidak keluar juara tapi jadi masuk nominasi juga. Jadi ada 2 kan karya Azura yang masuk tuh, Altitude sama I Love You nominasi. Yang keluar juara kan Altitude, yang kedua lagi I Love You. Nah, itu kebetulan saya baca langsung sampai tamat. Itu jadi jadi rata-rata semua yang masuk nominasi itu, pertama mereka berceritanya lancar ya. Jadi mungkin bercerita sudah lancar, sudah mengalir lah gitu. Jadi kendala teknisnya hampir tidak ada gitu. Cerita lancar, kita bisa masuk berimajinasi langsung, apa maksudnya, terbayang lah ceritanya, alurnya jadi enak diikuti gitu, tokohnya juga karakter kuat-kuat seperti itu. Yang Azura Dayana juga tentu seperti itu. Apalagi yang I Love You yang saya baca tuh, jadi dia tentang travel, perjalanan apa ya, novel tentang perjalanan lah, perjalanan ke Singapura, Malaysia. Ya, gitu. Temanya tapi tentang apa ya, tema besarnya asmara sih, sedikit romansa lah gitu, pertemanan, persahabatan gitu. Tapi ya tetap ada nilai-nilai kayak moral Islam yang masuk juga, dan itu kan pada akhirnya juga ada alurnya seperti itu. Nah, yang juara tuh yang Altitude 3159, saya baca sekilas saja, itu memang tentang perjalanan juga ya Kang Mas Koko ya, kalau sudah baca. Iya, pendakian. Pendakian gunung seperti itu. Jadi ada tokoh-tokoh gitu ya. Saya kira, dan pas kita rapat dengan Kang Irfan, Kang Opik, kenapa itu juara, karena dia sudah sangat lancar, kemudian juga di sini nilai-nilainya juga sudah ada, dan apa ya, apa ya, smooth lah gitu, mulus gitu masuknya seperti itu, jadi tidak memaksakan seperti itu. Tokoh-tokohnya juga karakternya kuat-kuat, alurnya juga enak diikuti seperti itu. Jadi akhirnya juaranya itu. Ini ada 2 waktu rapat-rapat akhir tuh, antara Altitude dan karya Mas GG cerita yang baru, Sel-Sel Sunyi gitu. Ada 2 itu yang akhirnya mengerucut kedua itu. Setelah disucikan terus, yang lebih unggul ternyata versi juri kemarin adalah karyanya Azura. Yang Sel-Sel Sunyi, yang jadi 2 itu kan, satu Altitude, satu Sel-Sel Sunyi. Sel-Sel Sunyi itu bagus, jadi tentang itu lokalitas Bugis ya diangkat. Saya juga terbayang bagaimana keseharian orang Bugis, misalnya rumahannya seperti itu, tentang ya gaya hidupnya seperti itu. Banyaklah informasi yang kita bisa serap gitu. Ceritanya juga tentang sedih banget gitu. Jadi ada apa ya, keluarga seperti itu, ada tentang pernikahan yang tidak jadi dan seterusnya ya, tentang keluarga. Tapi ada beberapa yang mengganjal gitu, ada beberapa hal logika cerita yang mungkin kurang matang lah seperti itu.
Misalnya tentang waktu ada pernikahan yang gagal karena ada anaknya yang bunuh diri. Itu terlalu singkat, terus si ayahnya mengalihkan yang dinikahkannya tidak jadi, jadi ada si ayah nih punya ada dua orang anak, satu Hasna, satu lagi siapa yang namanya apa lagi. Nah yang mau dinikahkan adalah kakaknya karena nggak mau dilangkahi adiknya kakaknya, tapi kakaknya karena ada masalah bunuh diri seperti itu. Kemudian si ayahnya mengalihkan dan nikahnya sama adiknya aja. Ini apa ya, kalau menurut saya terlalu apa ya, jadi kejadian yang sangat hebat, efek psikologisnya sangat besar, tapi ayahnya ini dengan begitu mudahnya mengalihkan pernikahannya ke adiknya aja. Jadi ini apa ya, kurang ada agak mengganjal gitu. Jadi waktu di rapat terakhir itu ya saya mencoba apa ya, dia menunjukkan ada sedikit kekurangan di titik sebelah itu gitu. Sementara yang Azura dia lebih lancar mengalir dan logika ceritanya lebih jaga seperti itu. Kayaknya yang keluar juara ya itu. Jadi memang dalam nulis novel unsur seperti hidupannya ya harus sangat diperhatikan seperti itu. Jadi ya namanya novel walaupun fiksi tapi kan dia ya cermin kehidupan, jadi kalau nggak sesuai dengan logika yang berlaku ya ganjal, kita terganggu membacanya, akhirnya ya banyak faktor asasnya itu gitu. Itu mungkin Kang. Oke ya, itu ya. Tadi semoga bisa apa itu mewakili jawabannya bagi yang bertanya tadi. Ini kemudian ada yang bertanya dari etik kurang. Kak mau tanya lagi ya, kalau misalnya menjadi penulis terpuji itu, apakah sekedar menulis di media sosial, blog atau di platform lain, atau memang ada perlombaan khusus? Mungkin Kang Koko bisa memberikan jawabannya. Ya itu tadi, selain yang memang pertama karyanya yang kita nilai. Tapi ya itu tadi sih kan, kalau FLP itu kan ada 3 pilar: kepenulisan, keorganisasian, keislaman. Nah sebenarnya kita menilai 3 aspek itu gitu. Ya keislamannya ini kita lihat dari, bukan misalnya dia seberapa soleh, itu kan sebenarnya penilaiannya yang agak sulit juga, kita nggak bisa, tapi kita bisa menelusurinya misalnya ke akun-akun media sosial gitu, posting dia seberapa bisa lihat kan, misalnya kadang-kadang ada orang yang posting asal posting hal-hal yang misalnya kurang islami di posting gitu. Nah itu bisa jadi salah satu penilaian. Nah terus kemudian kita tanya juga ke melalui Jarwil kan, ke pengurus wilayah, pengurus cabang, kira-kira orang-orang ini kesehariannya tuh seperti apa, bisa kita cek juga. Terus kemudian keorganisasian. Ini ya, profil atau kehidupan penulis itu sendiri juga mempengaruhi ya kan? Seperti itu. Kita kan sebenarnya kalau selama berinteraksi juga dapat kesan kan tentang orang itu kan sebenarnya. Nah kalau misalnya pada akhirnya kan yang mendapat penulis terpuji itu memang orang-orang yang aktif gitu, aktif di FLP, baik aktif misalnya mengisi kegiatan, aktif di kepengurusan gitu. Nah dari situ kan kita bisa menilai gitu, dan teman-teman juga kan bisa melihat bagaimana aktivitas dia. Terus kemudian terus kemudian karyanya. Nah karyanya ini memang mau tidak mau yang dikirimkan juga. Jadi yang dikirimkan ke panitia itu kita nilai, tapi kemudian kita telusuri juga. Selain buku yang dikirim atau karya yang dikirim, ada nggak sih dia karya yang lainnya? Nah, itu kita juga telusuri. Seperti itu. Nah, dari berbagai kandidat itu, kayak kemarin akhirnya kita putuskan ya Mbak Umi yang bisa yang mendapatkan penghargaan itu. Karena misalnya dilihat dari segi keaktifan, ya kan Mbak Umi juga kan tergabung di BPP gitu. Kita juga bisa lihat sih bagaimana
apa, Mbak Umi juga bergiat di kepengurusan, terus kita tanya juga di apa, di cabangnya kira-kira di Jombang, FLP Jombang kalau nggak salah, Mbak Umi itu kira-kira gimana. Nah, dengan berbagai pertimbangan itu, ya udah akhirnya kita kita putuskan Mbak Umi yang mendapat penghargaan karya terpuji. Jadi sebenarnya teman-teman, gini ya, sebenarnya kadang-kadang kan kita kalau berkarya itu kan, saya pikir sih tidak bukan untuk mendapat penghargaan gitu. Sebenarnya kan yang yang memberi penilaian kan itu kan orang lain sebenarnya. Jadi sebenarnya teman-teman sih berusaha untuk memberikan ya karya dan yang lainnya tuh seoptimal mungkin aja gitu. Nah, soal penghargaan ya sebenarnya itu kan bonusnya aja sih, bonus dari apa ya, usaha kita yang sudah sedemikian optimal gitu. Nah, kalaupun misalnya kan sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat ini juga yang mendapat penghargaan-penghargaan ini kan bisa jadi memang di apa ya, di penghargaan kalau kayak Azura Dayana kan memang sudah sering mendapat penghargaan misalnya kayak di Islamic Book Fair, di berbagai apa lomba-lomba juga Azura Dayana kan menang gitu. Kayak Mbak Umi sendiri kan pernah menang di apa majalah Bobo dan lainnya. Tapi ada juga misalnya teman-teman yang lain belum misalnya mendapat penghargaan, tapi ya itu kita rangkul di anugerah pena ini. Nah, mudah-mudahan sih ke depannya bisa kita dapatkan apa nominator-nominator yang mungkin memang belum apa ya belum terjaring di penghargaan-penghargaan lain sehingga di apa ya di anugerah pena ini bisa jadi wadah bagi teman-teman internal FLP ya karena memang akhirnya kita bicaranya internal FLP memang ini khusus buat anggota FLP. Nah maka dari itu kan cuma kan ada syarat kan untuk mengikuti lomba ini kan harus ada NRA. Nah ini sebenarnya penting nomor register anggota itu sebenarnya salah satu apa ya indikator bahwa dia memang aktif di FLP, mengikuti FLP. Nah, jadi teman-teman yang belum punya NRA mau tidak mau cobalah untuk apa membuat NRA melalui cabang dan wilayah setempat karena memang itu salah satu penilaian. Kalau misalnya dia nggak punya NRA, nggak akan bisa ikut anugerah pena ini gitu. Makanya kemarin beberapa orang gitu yang kita pertanyakan juga ini dia punya NRA apa enggak sih? Tapi ketika dikonfirmasi memang pada akhirnya yang masuk itu memang dia sudah punya NRA. Gitu. Jadi teman-teman yang belum punya NRA cobalah bikin NRA melalui pengurus cabang di tempatnya berada. Oke, ini juga Kang Irfan, beda tempat sekarang. Tadi sinyalnya nggak ada, jadi turun aja. Ya, oke. Baik, Kang Irfan, nah ini langsung ya bertanya. Ini mungkin ada masukan-masukan untuk kedepannya untuk anugerah pena. Hal-hal apa sih yang harus diperbaiki ya untuk anugerah pena selanjutnya? Mungkin dari segi waktu pelaksanaan, naskah peserta, juri dan lain sebagainya. Ya. Menurut saya anugerah pena ini harus digarap serius ya, harus digarap serius. Mungkin nanti hadiahnya juga besar gitu kalau bisa. Umrah. Terus selain itu juga lebih selektif gitu ya. Kemudian waktu pengerjaannya lebih panjang. Jadi nanti mau tidak mau FLP harus nyari sponsor buat pendanaannya yang hadiahnya seperti itu. Sehingga ini bisa menjadi salah satu awarding gitu ya, penghargaan sastra yang bersaing dengan penghargaan sastra yang lainnya. Dan ada satu kategori yang umum. Jadi FLP internal juga ada, kita pertahankan.
tapi ada yang umum juga gitu. Misalnya taruhlah lomba novel gitu, umum. Jadi cuma tadi itu kalau bersaing dengan yang lain berarti kan bersaing di hadiah tuh. DKJ dapat berapa gitu. Ada yang seperti ini ya, ada yang DKJ ya. Wah, keren DKJ. Ya, Mbak Sinta ini. Walaupun mungkin dengan kekhasan FLP ya. Iya. Yang apa istilahnya religius luas lah gitu ya. Tidak religius sempit dalam pengertian verbal keagamaan, tetapi menyebarkan kebaikan gitu. Sastra berkeadabannya itu menjadi tagline tetap. Jadi alternatif nanti bagi teman-teman yang tidak bisa menulis bebas ke DKJ misalnya dan sebagainya, tapi bagus itu bisa di FLP gitu. Atau mungkin ada yang lain yang nyoba juga estetika sastra forum liar pena bisa ikutan dan itu menarik tuh kalau kita jadi alternatif. Nah kalau untuk yang ke dalam mungkin memang harus coba pertimbangkan berjenjang ya. Kalau nanti yang masuk ke pusat itu adalah yang sudah terseleksi di wilayah. Iya, di wilayah. Jadi semacam lomba talent antar wilayah nanti. Iya. Jadi di wilayah Jawa Barat misalnya, taruhlah ada Wildan misalnya menang nomor 1 nih. Novelnya ya jadi calon ke pusat. Begitu juga yang lainnya. Okay. Berarti ini ya, seleksinya. dari wilayah sendiri ya, misalkan dimulai dari cabang atau wilayah yang mengadakan semacam anugerah ya, khusus untuk wilayah, nanti pemenangnya diajukan di tingkat nasional seperti itu. Ya. Anugerahnya tetap anugerah pena BPP, tetapi cara menyeleksinya itu adalah berjenjang. Oke. Jadi cabang harus selektif tuh, nyari satu orang, satu video, satu blog, satu blogger, satu cerpenis gitu, puisi, non fiksi, kemudian novel gitu. Jadi nanti ada 33 wilayah, 33 novel nanti. Itu. Jadi kita nanti bisa melihat cabang mana yang novelnya dianggap baik, tetapi sebenarnya kurang baik misalnya gitu. Cara estetika umum berarti kan ada PR tuh, PR pembinaan kesastraannya gitu. Atau jangan-jangan misalnya ada wilayah yang tidak diperhitungkan, ternyata bagus. Gitu. Nah itu salah satu pemetaan juga sih. Oke, terima kasih Kang Irfan ya. Ini ada pertanyaan juga untuk Mas Koko, mungkin ini yang bisa mewakili terkait ini dari Ustadz Alimin Samawa. FLP wilayah kami masih belum berjodoh dapat Pena Award. Apa tipsnya biar masuk nominasi Pena Award? Kalau kemarin kan sebenarnya kan banyak kriteria penilaian kan dimulai dari ada kuesioner kan, kalau nggak salah kan ada kuesioner. Nah, mau tidak mau memang pada akhirnya kemarin FLP wilayah dan FLP cabang yang terjaring itu memang tidak banyak gitu. Karena memang kan kriteria untuk ini ya, memang untuk cabang dan wilayah terpuji kali ini penilaiannya tuh sangat detail. Jadi dari berbagai aspek, karena setiap divisi, misalnya kayak divisi karya, divisi jarwil, divisi yang lainnya tuh mengirimkan kriteria penilaian. Jadi memang banyak aspek penilaian, dan itu tidak banyak FLP wilayah dan FLP cabang yang ikut. Seperti itu. Kalau sepengetahuan saya tuh kurang dari 10 cabang dan wilayah yang ikut itu. Jadi memang yang terjaring ini adalah yang sudah memenuhi kriteria, berbagai kriteria kuesioner yang sudah disebar oleh peserta. Nah, sebenarnya untuk cabang dan wilayah, untuk misalnya bisa masuk penjaringan, coba perbaiki ini aja sih secara keislaman, keorganisasian, kepenulisan.
pilar-pilar FLP itu terutama misalnya tata kelola organisasi sih. Misalnya contohnya kalau misalnya punya kegiatan itu dokumentasinya dirapikan, dibikin reviewnya di blog atau di mana gitu sehingga teracak oleh kita gitu. Yang paling konkretnya sebenarnya coba poin-poin yang kemarin poin-poin penilaian dari kuesioner itu dipenuhi semua, itu aja dulu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya sih selain bisa masuk juga karena sebenarnya kayak Riau, Jatim itu sebenarnya langganan. Riau dan Jatim itu ya Riau FLP Riau, LP Jatim itu langganan dan kemarin juga kan FLP Palembang, FLP Sidoarjo yang masuk itu rata-rata yang jadi nominator itu memang sudah langganan. Nah, mudah-mudahan sih ke depannya bisa kita dapatkan nominasi FLP cabang dan FLP wilayah yang memang masih jarang sih ikut ajang terpuji ini. Seperti itu. Oke, baik. Untuk menyingkat waktu, ya, saya ingin dengar statement ya dari masing-masing narasumber kita. Tadi Kang Irfan sudah memberikan ini ya masukan untuk anugerah pena selanjutnya. Nah, mungkin dari Mas Wildan kira-kira apa nih untuk sarannya ya untuk anugerah pena selanjutnya? Iya tadi ya memang betul bisa dibahas dulu di cabang ini macam bukan kompetisi tapi penjaringan itu jadi lebih kualitasnya jadi waktu diserahkan ke dia tuh lebih sudah terseleksi dulu untuk secara informal bisa, maksudnya secara inisiatif dari cabang bisa sih. Tapi kalau memang ternyata itu bikin peraturan yang memang sudah ditentukan seperti itu aturan itu betul sehingga karya yang nanti masuk ke juri ke panitia tuh tadi ya lebih sudah terseleksi dan penjurian pun jadi lebih intens lagi. Oke, untuk dari Kang Kuko? Sebenarnya kalau dari Kang Irfan tadi sudah cukup banyak, yaitu selain yang tadi sudah disampaikan Kang Irfan, Wildan, ya mudah-mudahan sih kedepannya memang anugerah pena ini digarap lebih serius dan memang ada semacam komite khusus lah yang memang menangani anugerah pena ini. Jadi memang karya-karya yang masuk itu dikurasi secara detail, terus kemudian waktu pengumpulan karyanya juga bisa lebih panjang sehingga memang didapatkan karya-karya yang cukup kompetitif seperti itu. Dan saya setuju tadi oleh Kang Irfan tadi kan bilang memang idealnya sih ada penilaian berjenjang dulu aja gitu. Jadi sebenarnya kalau yang masuk kan sangat beragam gitu dari kualitas level muda sampai andal tuh kan campur baur gitu. Nah, mudah-mudahan memang ada penjurian berjenjang. Jadi di wilayah-wilayah memang sudah bisa dicabang dulu sistemnya. Di cabang-cabang sudah disaring, terus kemudian di wilayah-wilayah juga disaring lagi, terus kemudian ke tingkat pusat itu memang sudah penyaringan. Jadi kita memang mendapatkan karya-karya yang benar-benar kompetitif gitu di tingkat pusat itu. Seperti itu kalau dari saya. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih Kang Irfan atas waktunya, Mas Wilda dan Mas Koko ya. Alhamdulillah, semoga untuk tahun selanjutnya ya bisa membersamai FLP. Ya, seperti saran Mas Koko membuat komite khusus anugerah pena. Ini karena ajang bergengsi di FLP ya. Semoga nanti banyak karya-karya yang masuk lagi secara kualitas juga. Dan ini membuktikan bahwa FLP itu makin oke ya. Oke.
Terima kasih atas waktunya. Baik Ya, teman-teman sama-sama. semuanya, FLPers yang masih mengikuti di IG Lab, dipersiapkan mulai dari sekarang ya. Naskah-naskahnya, dari tip-tipnya yang sudah diberikan dari para juri tadi, ya semoga nanti itu bisa memberikan semacam ini semangat buat teman-teman untuk terus berkarya. Terima kasih dan Ya, sampai sama-sama. ketemu di acara IG Lab Ya. selanjutnya. Ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.